Salam, selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai doa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dulu saya berpikir bahwa ketika orang berkata, "Kamu harus hancur di hadapan Tuhan," itu berarti saya harus mengalami sesuatu yang menghancurkan. Sesuatu yang begitu menyakitkan hingga membuat saya bertekuk lutut tanpa pilihan selain berseru kepadanya. Saya percaya bahwa kehancuran adalah tentang mencapai titik terendah, benar-benar kewalahan, dan tidak memiliki tempat lain untuk dituju. Saya pikir itu tentang penderitaan, kehilangan segalanya, dan sampai pada titik keputusasaan di mana Tuhan menjadi satu-satunya harapan. Namun, seiring pertumbuhan iman saya menyadari bahwa kehancuran sejati bukan hanya soal penderitaan. Kehancuran sejati adalah kondisi hati ketika kita berdiri di hadap Tuhan dan melihat diri kita apa adanya dalam terang kekudusan, kasih, dan belas kasihannya. Itu adalah saat ketika kita menyadari bahwa dosa bukan sekadar daftar kesalahan, melainkan luka di hati pribadi yang paling mencintai kita. Kehancuran sejati bukan hanya tentang takut akan penghakiman atau ingin lepas dari masalah. Ini adalah kesadaran akan dalamnya kasih karunia dan betapa kita tidak layak menerimanya. Namun Dia tetap mengasihi kita. Ini bukan sekadar pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan saat krisis, melainkan penyerahan diri yang mendalam. Ketika kesombongan runtuh, kemandirian memudar, dan kita sampai pada akhir diri kita sendiri. Bukan karena dipaksa, tapi karena melihat keindahan Yesus, pengorbanannya, dan kasih-Nya, maka kita tak bisa lagi berpaling darinya. Mazmur 51 ayat 17 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah." Ini berarti bahwa apa yang menyenangkan Tuhan bukanlah kesempurnaan, pencapaian, atau bahkan usaha untuk menjadi lebih baik. Yang paling Dia kehendaki adalah hati yang merendah, di hadapannya hati yang jujur, berserah, dan rela melepaskan kesombongan serta kebergantungan pada diri sendiri. Tuhan tidak menginginkan kata-kata kosong atau ritual karena kewajiban. Dia rindu hati yang tulus, yang datang dalam pertobatan dan cinta sejati. Hati yang hancur bukan berarti hidup dalam rasa malu atau merasa tidak layak, melainkan hati yang begitu tersentuh oleh kasih-Nya, hingga tidak sanggup jauh darinya. Hati yang berkata, "Tuhan, aku tidak ingin menyakitimu lagi. Aku tidak ingin berpisah darimu." Bukan karena takut hukuman, tapi karena aku mengasihimu. Inilah kehancuran yang mengubah yang bukan membawa keputusasaan, tetapi penyembuhan sejati. Ketika kita memahami bahwa dosa kita bukan hanya melukai kita, tetapi juga menyakiti hati Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi, maka kita sungguh datang ke tempat kehancuran di hadapan Tuhan. Dan justru di tempat inilah, dalam penyerahan total, kita menemukan kasih yang menyembuhkan
dan mengubahkan kita selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengangkat nama-Mu di atas segalanya. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada nama yang lebih tinggi, tidak ada kuasa yang lebih besar. Aku tidak bisa menjalani hidup ini tanpa-Mu, dan aku tahu Engkau tidak pernah bermaksud agar aku menjalaninya sendiri. Engkaulah sumberku, penopangku, segalanya bagiku. Aku datang kepadamu hari ini, bukan dengan kekuatanku sendiri, tetapi sebagai anak yang sangat membutuhkan-Mu. Aku butuh Engkau lebih dari apapun yang dunia ini tawarkan. Bukalah mataku, Tuhan, untuk melihat hal-hal dalam hidupku yang bukan dari-Mu. Singkapkan semua gangguan, kenyamanan palsu, dan janji kosong dunia yang mencoba mencuri hatiku dari-Mu. Jika ada hal dalam diriku yang bersaing dengan kasih-Ku kepadamu, apapun yang mencuri, fokusku singkirkan itu. Tuhan, gantikan segala yang sementara dengan yang kekal. Jangan biarkan hatiku puas dengan kesenangan dunia, tetapi hanya dengan kepenuhan hadirat-Mu. Biarkan jiwaku lapar dan haus akan-Mu lebih dari segalanya. Firman-Mu dalam Matius 16 ayat 24-25 berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Tuhan, aku ingin mengikuti-Mu sepenuhnya. Ajari aku menyangkal diri, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam pilihan harianku, dalam pikiranku, tindakanku. Ajari aku memikul salibku dan berjalan bersama-Mu. Bantu aku meletakkan semua keinginan egois, ambisi, dan kesombonganku di kaki-Mu. Penuhi hatiku dengan kasih yang mencerminkan kasih-Mu yang sabar, tidak egois, dan murni. Roh Kudus, bekerja dalamku, agar aku bisa berserah sepenuhnya kepadamu. Aku tidak mau menahan apapun. Aku serahkan seluruh hidupku, impian, ketakutan, rencana, masa depan semuanya. Firman-Mu dalam Matius 6, ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan, aku akan mencari-Mu terlebih dahulu. Aku tidak mau mengejar hal-hal dunia ini, tetapi menaruh hatiku pada yang kekal. Jika ada kesombongan, egoisme, atau keras kepala dalam diriku, singkirkan itu. Ajari aku kerendahan hati. Tuhan, ajari aku melayani-Mu dengan hati yang murni hati, yang hanya rindu mengenal, mengasihi, dan memuliakan-Mu. Jangan biarkan aku menjadi begitu nyaman dalam hidup ini, hingga aku lupa tujuan sejati mengikuti-Mu, diubahkan oleh-Mu, dan memancarkan terang-Mu di dunia. Firman-Mu dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepadanya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Bapa, aku ingin hidup yang berkenan kepadamu.
Aku ingin berjalan dalam iman, bukan dalam penglihatan. Kuatkan imanku, Tuhan. Jangan biarkan aku goyah dalam pencobaan. Jika imanku lemah, kuatkan aku. Berikan aku iman seperti Paulus dan Silas yang memujimu, bahkan di tengah malam, yang bersuka cita dalam penderitaan, dan yang tidak tergoyahkan dalam badai karena berdiri di atas batu karang Kristus. Mazmur 16 ayat 8 berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan, aku menyatakan hari ini bahwa aku akan selalu memperhatikan-Mu. Aku tidak akan goyah saat badai datang, saat dunia mengguncangku, karena Engkau adalah batu karangku, bentengku, dan perlindunganku. Aku menolak membiarkan rasa takut mengatur langkahku. Aku menolak membiarkan kekhawatiran mencuri sukacitaku. Aku menolak membiarkan keraguan berakar di hatiku. Engkau, Tuhan, adalah keamanan, harapan, dan keyakinanku. Dengan Engkau di sisiku, aku tak tergoyahkan. Yesus, Engkau layak menerima semua pujianku. Terima kasih atas pengorbananmu, atas salib, atas darah yang Kau tumpahkan, dan atas harga yang Kau bayar, agar aku bisa hidup bebas. Aku tahu aku tidak layak, tapi Engkau tetap memberikan segalanya untukku. Terima kasih karena mencintaiku saat aku tidak layak dicintai. Terima kasih telah mengejarku saat aku tersesat. Terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku. Aku memberikan hatiku kepadamu sepenuhnya dan tanpa syarat. Ambillah hidupku dan pakailah untuk kemuliaan-Mu. Biarlah kata-kataku, tindakanku, dan seluruh keberadaanku mencerminkan kasih dan kebaikan-Mu. Aku berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin sebagai tanda iman. Saya berdoa agar setiap berkat dalam doa ini menjadi nyata dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, tuliskan di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertaimu. Amin. Amin.